Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa immittaqahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul mauti wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Wa idza ra'aka alladziina kafaru iyattakhidunaka illa huzwa. Ahadal ladzi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Wa ma ja'alna lan ora gawe sapa ingsun. Libasarin kedue manusa sapa wae. Betul atangkir yufi ta'min. Libasarin kedue manusa sapa wae. Min qablika sanggen sedurunge sira Muhammad. Ingsun ora gawe al-khulda ing keabadian. Maknane ayul baqaat tegese tetep di dunia ing dalam dunia. Apa imitta ana ta nalikane wis mati sira Muhammad. Fahum ana ta utai kufar ku al-khaliduna ingkang bakal langgeng kabeh iya ing dalam dunia. Apa imitta ana ta nalikane mati sira Fahum noto utai kufar ku al-khaliduna kang langgeng kabeh iya ing dalam dunia. La tegese hum ya layak ludu nabi dunia wis padha matine mereka juga gak abadi. Fal jumlah tu mongko jumlah al-akhirat ingkang akhir mahalul istifham niku panggonan istifham alingkari kang bangsa ingkari. Kulo nafsen de saben-saben awa-awaan sing duwe nyawa iku zaikatul maut iku bakal ngicipi kematian di dunia ing dalam dunia. Wa nablulan uji ingsun kum ing sira kabeh nak tabiru digete uji ingsun kum ing sira kabeh bisyarri kelan kaelekan. Wal khairi lan kaapian. Kafakren kok dene kefikiran wal hinan lan sugih. Hinan ku master kena, tiange gonion iki. Kafakren kok dene fikir wal hinan lan sugih wasak men lan loro wasihat lan sehat. Tak gawe fitnatan ingkang dadi fitnah. Hale dadi fitnah makulun lah. Manane fitnah ujian ninang jero supaya ningali ingsun atas biru nang ana sabar sira kabeh. Wa taskuru lan syukur sira kabeh Allah ta ora. Wa ilana maring kita terus unaten balana sira kabeh panu janji ku mongko males kita kumeng sira kabeh. Wa idza ra'ala nalikane ningali ka ing sira sapa alladzina kafaru ngomong sing kafir. Mereka nak delok kowe Muhammad iyattakhizuna illa suwa ora bakal ngalap sapa kufar. Ika ing sira Muhammad illa huzwan kecuali dadi bahan pelecehan bahan nyanyian. Majuan tegese kang banyak sapa bihi wong, kemane bihi sapa bihi nabi. Yaqulu na padha ngucap subhanallah sapa kufar ahadara tauta iki ku aladi wong ya guru kang nyebut sapa lagi alihatakum ing pangeran-pangeran sira kabeh ya ibu ha tegese ingkang maidu sapa lagi ha ing aliha wa hale te kufar bi zikir rahmani lan nyebut Allah sing rahman lagu maring ikilah kufar bi zikir rahman Rum utawi alladzina ta'jidun kafiruna iku ngingkari kabeh bihi lan Allah sing Rahman. Itqalu krana ngucap sapa kufar mana rifu ora ngerti ingsun ku ing Allah sing Rahman, ku ing Rahman. Wa nazalan tumurun sisi jalihim ing dalem oleh ngesusoni kufar al adab ing terjadine adab apa sing turun dawuh kulikal insanu min ajal. Kulikal din gawe sapa insanu manusa digawe min ajalin saking sifat kesusu, tergesa-gesa. Ai Allahu tegese sak temene manusa likas roti ajli krana banget kesusune manusa fi ahwali lan biro-biro tingkae manusa. Iku ka Allahu kaya-kaya jenenge manusa kulika den gawe sapa manusa minhu minal ajal. Saurikum bakal merono ingsun kang sira kabeh ayat ing biro-biro ayat ingsun mawa iki tegese biro-biro janji ingsun bil ajal lan siksa. Utawa ancaman ingsun bil ajal lan siksa. Fala tastajiluna mongko aja kesusu sira kabeh. Fihi fil waqti wa fihi fil adab. Fa'arahu mongko merono sapa Allah rumen kufar qatla al-qatla ing pembunuhan atau pembantian di Badrin ana ing perang Badar. Wa yaqulu lan padha ngucap sapa kufar, mata iku kapan hadal waktu ta ikhlas janji bil kiamat iklan kiamat.
Ingkun tu mamono sira kabeh swan. Wa iku sodikina iku bener kabeh fihi fil wadi. Qala ta'ala law ya'lamu lamun ngerti sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina. Wong kafir diparing ngerti la yakufuna khina la yakufuna nalikane ora iso nolak sapa kufar ya fauna dikete ora iso nolak sapa kufar an wujuhim awujuhihim saking rai-raine kufar anaro ing geni wala angzurim lan ora saking geger-gegere kufar wala gumar ora ana kufar ini soruna den tulung sapa kufar yumna unan diseden juga sapa kufar minha saking nas fil kiamat ing dalam dina kiamat wa jawabul te jawab lawiku maka lu kali ora padha ngucap sapa kufar dari kae mengkono-mengkono pengucapan. Bal tak dihim balik teko apa nak utawa kiamat him ing kufar ayil kiamat tegese kiamat. Batatan kelan mendadak. Fatab hatuhu mongko ngagetno apa kiamat hum ing kufar. Tuhayyiru. Tegese ngagetno apa kiamat hum ing kufar fala satiruna mongko ora padha kuwasa sapa kufar roda ing nolak kiamat wala gunan ora ana utek kufar yung deruna den tempokno sapa kufar yung haluna tegese den tempokno sapa kufar li taubaten krana tobat au ma'diratin utawa gawe alasan au ma'diratin utawa gawe alasan iki kula terangno iki wa ma ja'alna li basyarin min qablikal qul afa immit safahumul khalidi jatuhnya tadi. Sampean jangan bayangkan bahwa zaman dulu itu orang kayak sekarang lebih rasional. Jadi nak samangken itu tiang dalam hal tauhid niku relatif lebih paham. Riyen wong nyembah watu, nyembah berhala dianggap pangeran. Di rumah jadi watu berhala dianggap nopo pangeran. Karena watu itu terlanjur distatuskan Tuhan. Kalau baleni malih, karena watu itu terlanjur distatuskan Tuhan. Sehingga Muhammad yang dianggap manusia ketika mengkritik Tuhan, itu dianggap Muhammad yang salah, wong trimo manusia kok ngkritik pengiran. Asal usulnya salah jeneng ngono, asal usulnya salah nopo, wong manusia kok ngkritik pengiran. Lha umpama wong kafir nganggep watu kok gak pengiran, tapi watu benda mati. Tentu mereka tidak nyalahno Muhammad mergo manusia duwe akal, ngkritik watu sing gak duwe. Ini pentingnya bahasa, jadi bahasa itu sekali salah, itu salah selawat. Mana wonten ulama yang fanatik bahasa, semua kesalahan itu dimulai dari bahasa. Kalau orang majikan buruh, sehingga anak majikan cangkem elek, buruh kudu nompo. Pelaturan pertama majikan mesti benar. Pelaturan kedua, jika majikan salah, kembali ke pelaturan pertama. Majikan nak cangkem elek, buruh kudu nompo. Kiai nak cangkem elek santri kudu nompo. Tapi nak waliane kiai ini tersinggung. Padahal mestinya tidak bisa gitu. Nak kiai ini iso tersinggung, santri ini ya iso tersinggung. Karena sama-sama kata-kata elek menyinggung. Nak majikan iso tersinggung, guru ya iso. Tapi gara-gara anak Islam majikan berburuk, kita berhak tersinggung, kita kok tidak berhak. Itu manusia. Paham ya? Kalau orang mau banget nih. Ada orang anak ketua keluarga, jadi berdak tersinggung. Nanti itu orang itu bohong semua. Ini penting ya. Kita mau masalah kata-kata ini penting. Sebab itu Allah dawuh pertama yang menyesatkan orang kafir itu adalah bahasa. Ya nopo. Bahasa itu pengaruhnya besar sekali karena bisa mendikte manusia itu tadi. Watu lata uzamanat, orang kafir kabeh darani pengira. Berarti pangeran versus manusia. Sehingga yang disalahkan Nabi Muhammad disebut ahadal ladzi yazkuru alihata. Wa hum bi dzikrir rahmanihum kafirun. Wong Muhammad rimo manusia kok wani pangeran. Mergo watu dianggap umpama dari awal tata bacanya benar. Muhammad manusia duwe akal, musuh watu segera duwe akal. Tentu tidak ada masalah. Paham ya? Termasuk yang membebani psikologi kita beragama. Ini itu adalah bahasa. Sekali bahasa itu sampean salah, ini itu salah selawat. Terutama yang tasawuf. Misalnya di tasawuf itu pantangan wong muni kun muridan, mesti kun murodan walatakun muridan. Jika Anda merasa diatur Tuhan, maka kamu tidak akan kecewa dengan alam raya ini. Tapi kalau kamu sebagai pengatur, kamu akan gampang kecewa.
Yang merasa jadi kiai, kongko orang regani kiai, fasek kabeh, santri orang regani kiai. Karena kamu merasa ngatur. Kalau kamu merasa diatur, alhamdulillah dikai kegiatan untuk masyarakat. Dikai kegiatan PNS jadikan, ya. Nasib kalau PNS mulang iku wis seneng, tidak untuk kowe mimpin masyarakat wis gaya, dianggap kiai, dianggap pemimpin, untuk ganjaran juara. Karena kamu merasa murodan, didesain, digerendaki begitu. Dan kamu tidak gampang kecewa karena merasa semua ini didesain Tuhan. Sekali kamu merasa murid dan yang mengatur, kamu mudah kecewa. Manis masyhur nang kuncine dadi wong toriko tunggal kun murodan, wala takun muridan. Jadilah orang yang merasa diatur Tuhan, jangan merasa yang mengatur. Nah, niki baru kaya ilmu. Terus ketiga, kalau balik malih yang bahasa. Kanjeng Nabi niku dikan milih antara ya Muhammad, ini kata malaikat. Malaikat ini tidak pernah turun di bumi, baru turun sekali dan nakoi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kamu disuruh milih Tuhan. Antara jadi Rasul plus saja, Rasul plus saja. Dengan hanya seorang hamba yang jadi Nabi. Baina antakuna malikat Rasulah, wa baina antakuna abdan Nabiya. Ini rumah tenang, sakit jenengan gambar tafaruk ngatur ketemu Allah. Terus Nabi Mendel, Fastasara Jibril, Fanadzara ila Jibril, ka'annahu yastashiru. Terus Nabi melihat Jibril seakan-akan minta pendapat. Kata Jibril, tawaduk ya Muhammad, kamu harus tawaduk. Jadi Nabi bilang, Dal aku nu abdan Nabi ya. Jadi aku tetap kawula, tapi jadi. Bahkan Nabi tidak memberikan abdan Rasulullah, namun abdan Nabi. Hikmahnya apa begini? Andai kan Nabi sukses memimpin orang Mekah dan Medina karena beliau jadi raja, tentu orang akan bilang karena militernya baik, tata negaranya baik, keuangan negara. Tapi kalau Nabi tidak raja kok sukses, Nabi sering raja duwe nganti kelaparan, wetenge diganjel watu. Paham ya? Kadang sahabat yang khusyuk mesti monggo sing lomo saenake. Nanti dari guru-guru kula kan ada di kiai paling mantel lho gitu. Sing tukang itikaf mesti, sing ora tau itikaf lomo. Nah, itu wong saleh mesti wong patah. Terus pengajian nang ngoten niku, sing kita itu ora pati ngaji. Sing iso ngaji diatur akan. Akhirnya sing kita itu ngamuk, iya tidak pengajian kok omong. Dari sing kiai wong alim, dari ape-ape wae repot ora karuan. Ning kamar maca selawat ayo ganjaran. Nopo noto podium bareng. Ning ape-ape wae kok repote. Padahal diuri itu wong dikumul. Yo nak teng daerah kula, teng daerah Medan biasa. Karena kali pengajian boten selawatan wonten omah. Yang ape-ape kok repote, tak karuan. Nganggu MC itu, sambutan itu, nembe mau itu, selawatan yang ngomong, tak. Akhirnya yang panitia pengajian gerembang, perkara dia yang bisa ape. Ini gerembang, ape-ape kok repote. Misalnya kena paham apa, yang ngomong, yang mikir, misalnya aku agak tahu mikir. Nah, di masyarakat ada begitu. Paham ini, terus ini kalau kita umpama Nabi itu jadi rojo, jadi presiden, tentu orang akan merumuskan bahwa Islam ini jalan karena tata negara yang baik. Tapi Nabi itu tidak raja. Tata negaranya juga nggak baik, memang beliau tidak raja. Hanya orang-orang yang senang jadi presidennya, yang darani Nabi itu panglima yang baik, presiden yang baik. Tidak ada di Quran hadis Nabi berstatus presiden atau panglima. Sehingga Afgan. Ini saya contohkan beberapa contoh betapa Nabi itu menyelesaikan masalah pakai logika. Ini yang termasuk badhe kula nggih sangu haji. Terus kula minjang badhe haji le ora salaman. Yo aja niat lekas. Ora ono haji wong niat lekas. Ngono nak wong bodoh wajib ngaji. Mane tak kene ngaji. Haji sejel. Orang tahu roh hadis dia mau nak haji di ira. Dosa ini. Soale biasa mawon niat Allah haji. Anak-anak sing ono haji se wong bodoh. Sing golek ilmu mlebu suwar. Orang tahu roh hadis sing dikasih mlebu kok. Ya paling banter sunat.
Tapi sunat ada di Irak belum. Jadi ratu juga sunat kan. Biasa mau niat ngaji itu mesti benerin ya nopo. Karena hadis tentang ngaji lebih meyakinkan dibanding hadis tentang pilih. Ini fatwa kira oleh bantah. Ini kalau dicontoh beberapa contoh. Saya punya 3 contoh. Kalau mulai tanggal 18 Ramadan, itu sinau kitab Hayatus Shohab. Kitab itu pernah saya beli 2009 pas kalau umroh. Terus kalau sinau sering, tapi kalau sinau urut itu mulai tanggal 18 Ramadan kemarin sampai 2 hari yang lalu khatam. Padahal 3 jilid. 1 jilidnya itu 400 jalan. Niat kalau tak itikaf nonton Ka'bah. Tapi kalau mau disudur ya buat tinggal kitab. Nanti itikaf saya sudah pakai kitab. Karena saya masih ingat, tidak 1 huruf pun saya lalui. Memang saya masih ingat. Itu contoh kecil gini, ini yang nyata. Ada seorang Arab pemuda, dia itu maniak seks. Dia karena orang Arab itu kan hiper. Ya Rasulullah, saya ini mau Islam, tapi sarannya diberi zina. Tetap oleh kumpul dulu. Dari sopot-sopot, cangkemmu orang mungkin Islam kok boleh merokok. Ini celek. Ketika ada gaduh, Nabi tanya, ada apa di luar? Ini kalau pemuda, orang yang sabar, kok ngapain Islam kok syaratnya oleh Allah? Kata Nabi, udah, nggak apa-apa, suruh sini ya. Suruh sini. Setelah mater Nabi, apa betul kamu begini-begini? Ya Rasulullah. Kalau ini konsep tauhid setuju, konsep sholat setuju. Tapi nanti itu dilarang, itu setuju. Jadi mirip yang barat. Nabi yang ngintikan santai aja, Nabi hanya tanya, atau hibbuhu li ummi. Mbok dijemeni wong iki. Ora apa ini kan dilanangan sing dijemeni mbok kula. Atau hibbuhu li binti. Kalau masih apa kan? Misalnya anak em jadi jemenane wong. Angger wong ngrasakno, ora apa ini ya, dijaga gitu lan anak. Atau hibbuhu li ukhti. Piye lah dulur jadi jemen kok kacau. Sampai atau hibbuhu li kholati. Piye lah budhe menjadi jemenane wong. Disebut Nabi sekian contoh mulai ibu, anak, saudara sesuai kelas kedekatan. Sesuai dia sumpah. Pawawah. Saya pertama masuk sini itu menganggap zina itu kebutuhan. Tapi sekarang saya tidak pernah melihat sesuatu yang menjijikkan kayak apa. Wah, dia terus di logika. Kesadarannya dia dibangkitkan Rasulullah. Betapa andekan dia jadi korban itu menyakitkan. Ya, andekan dia jadi korban itu menyakitkan. Itu Nabi. Andai kan Nabi memimpin dengan cara negara, dikawal militer, dikawal intelijen supaya orang tidak bisa mati. Tapi Nabi tidak, abdan Nabi. Bahwa kebenaran ini dikawal oleh pemikiran, oleh kesadaran. Jadi orang dari zina itu karena dia sadar, andikan itu ibu saya, andikan itu putri saya, andikan itu istri saya. Maling lah maling, jajal maling-malingnya. Jangan buat putri wong-wong, padahal dunia ini dewe. Hasil apa? Tolongan, tapi nak ditolong juga teri. Makanya sama maling kan toleransi. Tapi ada juga wah kalau dimalingi ya. Wong biasa bodohnya, bodohi. Wah kayak ada orang tergali wong mau dibodohi. Padahal dia itu kan. Maling nyai itu pasti tenanan. Oh nyai tenanan, wong dia terus ngurung-ngurung kayak manuk betul. Nah misalnya kita jadi korban. Bukan di pidato kita jadi korban orang-orang yang cerewet ngomong korban terus. Ada itu sirine rata-rata kiai rata nang bidah. Kembali kamu mau jadi korban ya repot. Paham ya, terus niki. Itu contoh-contoh di Hayatus Shohab. Jadi tidak selalu Nabi itu ngancam neraka. Kadang Nabi biasa pakai logika. Atau hibbuhu li ummi, atau hibbuhu li binti, atau hibbuhu li ukhti. Kalau dia apa urusannya? Atau hibbuhu li ammatik, atau hibbuhu li kholatik. Pertama seperti itu ibu, putri, saudara kan. Saudara dari ayah berarti bude. Kalau orang Arab bilang saudara ayah itu ammah. Ya. Kalau saudara dari ibu apa? Kholah. Kalau lanang ya am sama apa? Khol. Orang Arab. Terus juga kan bodoh ya paman bule itu nggak jelas pokok bapak apa. Itu Nabi. Ketika disadarkan gitu dia tahu betapa buruknya zina. Paham ya? Itu cukup. Tidak pakai tata negara, misalnya orang ada polisi syariat, enggak. Supaya ngawasi ketertiban sosial, misalnya, enggak. Disadarkan. Terus maling, ini contoh-contoh Nabi dialek dengan sahabat. Nabi kadang ngendikannya kan yang memancing reaksi, dan reaksi itu sebagian juga benar karena ajaran Nabi. Misalnya Nabi nanti ngendikan,
Al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama nopo di neraka. Kata sahabat, ya Rasulullah, hanya al-qatil sama balil maqtul. Kalau pembunuh masuk neraka, saya masih bisa terima. Masa yang dibunuh juga masuk neraka. Biasanya kalau yang terbunuh itu kan korban. Korban kecenderungannya kan dibela ya masuk surga. Tapi kata Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Ya wong duel, wong perang itu kan aslinya bodoh-bodoh kepin mata ini nanti pedek elek sampai terbunuh. Tapi mentalnya dia juga pembunuh. Jadi kalau sesama muslim saling bunuh itu sama-sama masuk neraka. Kata sahabat, masa yang dibunuh masuk neraka juga ya Rasulullah? Ya iya, ini aslinya kepin mata ini cuma nanti elek posisinya terbunuh. Itu nanti. Nah, kecerdasan Nabi ini kemudian yang diwarisi para ulama-ulama. Ulama lah yang banyak punya alternatif A sampai B sampai C dalam isi. Saya wong pantangan isi kok. Islam ramaju masyarakat pemimpin tinggal ke zaman Nabi. Itu Nabi kuwe santai. Anak pemimpin tunggal malah aneh. Blok. Saya apa ya orang pemimpin tunggal karena nggak akan ada Nabi lah. Ini contoh kecerdasan ulama. Kalau termasuk kitab ini yang kalau betul nanti. Wali yang termasuk masyhur ini Ibrahim bin Adham. Ini Ibrahim bin Adham. Dia tuh punya murid kaya raya, namanya Sakik Al-Balkhi. Untuk semua itu Al-Balkhi, Sakik Al-Balkhi. Karena dia kaya sekali itu sering perdagangan internasional, sering keluar ke Syam, ke Irak. Walhasil di perjalanan dia itu menemukan ono manuk, sayapnya patah, cek. Pokoknya kayak itu boleh semangat. Sayapnya patah, pincang, pokoknya itu boleh semangat. Ternyata burung-burung yang lain itu membawa makan. Nyukupi manuk sing pincang, sing pun patah sayapnya. Terus si Sakik ini karena didikan burungnya takut, dia nyimpulkan. Wah, kalau gitu rezeki ditanggung Tuhan. Nyatanya sing reso ikhtiar, ya tetap bisa. Mana? Dicukupi temannya. Padahal ya manuk, orang menusuk. Barang kode Ibrahim bin Adham diguyu-guyu. Dinyak. Dah goblok. Orang mikir keliru. Niru kok sing dipakani, niru sing makani ya kena. Kenapa kamu kepengen niru sing disantuni, niru sing nyantuni gak kena, niru manuk sing golek mangan ngamal gak kena. Njur kok ora mikir ngoten terus dalil. Al-yadul ya baru malayadis. Itu tetep mergawe juga wae, makani santri sing mlarang kok coba wale melu mlarang, terus akeh sing mlarang. Itu kecerdasan. Jadi gurunya, murid tadi nyimpulkan, ternyata orang nggak bisa ikhtiar pun dapat rezeki. Kesimpulan itu benar. Tapi ciri khas ikhtiar itu ada alternatif A, ada alternatif B, ada alternatif C. Dalam hal yang tidak ada. Nah, ternyata saya dikatakan situ, kowe kok lapo kok niru manuk sing dipakani. Kok ora niru manuk sing ngekeki mangan. Lagi sadar. Iya, kenapa kok niru? Padahal al-yadul ya khairun al-yadul. Tentu pemberi lebih baik ketimbang yang di. Itu ulama. Jadi ulama yang juga seni berpikir. Nah contoh kadang ya ironis, pikiran ulama kadang. Kata Senawi Banten kadang ya ironis, tapi lucu. Jadi ini lucu. Jadi ini nanti diproses menjadi seorang peduli. Senawi, Anda sering muji ulama. Ulama itu orang organik. Nyatanya kiai berdesakan dengan wong sugih, golek amplop, golek duit. Aku ora tahu wong sugih desaan sowan apa? Kiai. Hanya selama ini kan zaman Senawawi wis statusnya kiai nek diundang bupati wantri. Bupati nek ora tau wantri sowan. Mana kula ora diundang. Sowan diundang bupati tak ngel-ngel. Nek sowan aku tak ngel-ngel. Selama ini kiai nek sowan bupati tinggal gak tak wale. Nah, dene peninggal kula. Tapi kalau sukses dong, kalau dibutuhkan, sama dengan makom balawon. Nah itu Senawawi ditanya gitu, sempat bingung dia jawab. Selama berkode ini zaman itu jawabannya dia ngantri nih wong suka, tapi suka atau antri nih. Jawab Senawawi itu jawab. Nah itulah hebatnya ulama. Dan godloknya wong suka, mus kalah kok bisa jawab. Kok sakit ya? Ulama itu roh hikmah duit. Mulane dia gelem antri. Mergo dia roh hikmah duit carane kata. Wong suka bodho, ora pentingnya ilmu, lan ora gelem antri ning ulama. Wis salah itu kan ironis tapi tetep aja ngomong. Akhirnya sing takon yo paslim nyerah. Mergo ulama iku roh hikmah duit, roh gunane duit. Mulane direwani antri sowan pejabat. Pejabat ra roh gunane ilmu, mulane ra tau antri ning ulama.
Mana kayak sing coba. Padahal Imam Nawawi asline ya iso jawab. Artinya jawab dene ya mangkel ke kejadian iku. Tapi berhubung ya kadung isin ya omong ae. Itu saja. Selama ini kan ngeritik nek ana kiai seneng wong sugih. Saiki do ngaji niki ya coba anggap ae cah pinter. Mergo gunane itu. Sing pedapat ora seneng tuan dia anggap ae cah bodho, ora gunane. Yaitu pemikiran, terus pentingnya sinau. Itu kita akan tahu beberapa pemikiran besar para nabi, para ulama, dan tidak hanya satu. Itu tadi kayak yang menyimpulkan bahwa manuk sing wis patah sayapnya dapat rezeki juga benar. Memang terbukti wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi gurunya lebih pintar lagi. Kalau kita bisa ke derajat yang lebih tinggi yaitu al-yadul kuliah, posisi pemberi. Kenapa niru yang di? Ini pentingnya. Mana? Kalau tak niati badai itikaf niku nasihatkan pemahaman saya. Mulai yang tradisi ulama nasihatno pemahamannya di depan Ka'bah. Kalau sahabat umrah itu Bukhari. Saya dulu pernah itikaf jam 2 malam, tiap malam itu belajar Bukhari. Saya pernah belajar khatam. Ya tentu saya tidak bawa kitab dan tak eleng-eleng. Lalu lucunya itu mesti yang saya pahami, itu mesti yang tidak saya pahami ketika belajar. Ini kalau ceritanya. Yang paling saya pahami saat itu min asrofis sa'ah ayyur fa'al ilmu. Wa'ad harul jahl. Alamatnya kiamat itu kalau ilmu sudah hilang. Kalau mikir, maksudnya ilmu ini ilmu sudah ada kitabnya, ada bukunya, ada siginya, ada ulama. Kenapa harus hilang? Lah yang paling saya khawatirkan sekarang ketika saya itikaf itu satu. Kebutuhan yang tidak menjadi kebutuhan agama itu jadi kebutuhan. Terus lama-lama jadi ilmu. Menggusur kebutuhan yang benar-benar kebutuhan. Contoh gampang ya, misalnya kayak MTQ. Tapi sama rasa anut kalau kaya. Orang juara misalnya juara hafid se Indonesia atau juara qiraah se Indonesia. Seakan-akan dia yang terbaik dalam hal hafid. Karena juara nasional MTQ. Padahal cara Allah mungkin juaranya itu kiai musola yang melahirkan hafid banyak. Berkuas kere rata untuk salam tempel, tapi istiqomah mulan lahir no hafid banyak. Tapi si kiai yang produktif lahir no hafid jadi yang juara MHQ kalah. Berkuas juara nasional lebih orang tahu nopo juara. Akhirnya ini yang terbaik, ini yang tanpa prestasi. Itu termasuk ilmu yang hilang. Kenapa ilmu itu hilang? Karena dianggap ukuran yang diciptakan MTQ itu lebih akurat, lebih real ketimbang ukuran yang diciptakan Tuhan. Coba kalau dari awal kita berpikir ikhlas. Soalnya dia yang ikhlas itu apa? Juara satu adalah orang paling ikhlas. Selesai. Kalau buatan anti MTQ, buatan ini cuma saya ingatkan. Jangan sampai ilmu yang diciptakan manusia menggusur ilmu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang dunia kiai, kalau sering di TV terkenal kiai nasional. Kita berdebat dengan kita, seakan-akan kita kalah karena kita kiai nasional musuh kiai lokal. Seakan-akan kiai nasional itu lebih punya otoritas fatwa ketimbang kiai lokal. Padahal alim langit tebek bu. Dan kalau di bawah nak debat kiai terkenal, Anda boleh terkenal, tapi tetap ngalim aku. Teror kono. Anda boleh terkenal, tapi ngalim saya. Karena itu bahaya sekali. Nanti kan kesannya sekup nasional dilawan sekup lokal. Itu bahaya betul. Itu termasuk ilmu yang gila. Ya termasuk ilmu yang apa? Makanya itu kritik Imam Ghazali pada ulama itu di situ itu. Orangnya ma'rufu nabil ardi tapi majnun nabi sama. Terutama ulama elek itu populer di bumi tapi tidak populer di langit. Langit tidak mengenal dia. Ning daftar wali ra ono, tapi ning bumi terkenal. Nah, cerita wali alian, yang langit terkenal, yang bumi. Kita setuju ada MTQ, kita setuju. Tapi ketika ukuran itu menggusur ukuran Tuhan, kita protes. Sampai kiamat tak protes. Jadi cara pulau, ono wong juara MHQ, mbek kiai desa sing istiqomah mulang Quran, tak cukup sing desa istiqomah Quran. Karena jelas sesuai kriteria Tuhan, dia lebih man. Karena istiqomah mulang, alumninya banyak. Ya ini tetap ikhlas, bertahan dalam kemiskinan. Paham ya? Itu kan luar biasa. Sementara yang kita bangga, mau juga jenuh baru kayak juara MTQ. Ada yang butuh rakyat.
duit pajak kok macam-macam. Menggoda bayar pajak, tapi bayar nomor. Tapi itu baik loh, kalau tetap darah acara ini, tapi jangan menggusur hukum nopo. Sekali Anda meyakini itu mengalahkan hukum Tuhan, itu berarti nantang hukum nopo. Tidak bisa. Ini sing kula hati-hati tentang kehidupan itu. Dia populer ngalah yang tidak populer. Padahal dalam kebenaran buat nopo. Sebab itu ulama duwe tradisi alternatif, termasuk yang dilakukan Imam Malik. Ini ruang tenan. Imam Malik itu punya kitab Muwatta. Diarani Muwatta mergo pun di tasfeh ambek 70 ulama Madinah. Arab tu kita bihada ala sabina min fuqaha ahli Madinah. Fatuluhum wa'ta'ani fasamaitu al-Muwatta. Kitab ini sudah saya tafsirkan ke 70 ahli fikih Madinah. Semuanya cocok. Wa'ta'ani itu cocok. Fasamaitu al-Muwatta. Maka saya namakan kitab Al-Muwatta. Ketika Al-Muwatta populer, ini rajanya Tuan Imam Malik. Kata Harun Ar-Rasyid, kitab ini begitu sakral. Mau saya gantungkan di Ka'bah dan saya paksa supaya orang hanya pakai kitab Muwatta sebagai standar nasional. Tapi apa kata Imam Malik? Ya kalau sahabat Rasulullah itu banyak, termasuk di Kufah, di Basra, banyak yang tidak saya temui. Jangan-jangan kebenaran ada di mereka yang saya tidak tahu. Yang saya tidak. Ternyata betul, termasuk Imam Malik meriwayatkan satu kejadian unik. Sahabat yang hidup di Mekah, di Palestina, itu sahabat yang iman. Karena Mekah kota suci, Palestina, Al-Arbil Muqaddasah juga kota. Tapi banyak juga sahabat yang nggak senang di kota suci. Termasuk Ibnu Abbas juga senang hidup di Mekah. Bahkan Imam Ghazali dia fatwa, kalau bisa Anda jangan hidup di Mekah. Ketika ditanya, tapi sholat di sana kan sebagaimana 1000 sholat, terus ibadah di sana sebagian dari Ibnu Abbas. Saya tidak punya kepentingan hidup di satu daerah. Sing tudo aku fi isaiat. Sing nak ngamal lelek ya ditikel. Sing mbok omongno kok nak ngamal apik ditikel. Nek kok ngamal lelek yo ditikel. Ini lah itu alternatif makanya. Akhirnya orang punya kesadaran. Potensi salah saya dan benar saya kan banyak salah saya. Nah, ngono apik ora-ora nemek. Nah, ini contoh betapa ulama itu ya itu tadi pemikirannya nopo alter. Nah, ada. Ini disebut apa itu? Lah kamu nak sampean ngotot, kowe nek dadi wong Mekah urip ning kota suci terus. Sampean delok wong sing kaji ora kabeh. Sing biasa transaksi ngarepe Ka'bah ngamu Hajar Aswad itu pirang-pirang. Yang ini ngarepe Ka'bah, wani kata-kata duit bayar Hajar Aswad itu sak mene, nek kepen ngambung. Ngono iku hormati Ka'bah, Bos. Enggak kan, mergo kesuwen ning kono. Ka'bah duit wis bawa duit. Dene ra iso, gak iso bayang ora di duit, jika mentolo transaksi duit ning ngarepe apa? Makanya kata Ibnu Abbas, kenapa Anda orang Quraisy tidak hidup di Mekah? Ya? Saya tidak punya kepentingan hidup di satu daerah sing tudo aku fikih saya, sing nak salah dipikul. Begitu juga perdebatannya Salman Al-Farisi dengan Abi Darda. Abi Darda sahabatnya Nabi, dia senang hidup di Palestina, di bumi suci. Salman Al-Farisi senang hidup di Iran. Kalau sekarang ikut Iran, Persia sekarang itu ikut Iran. Tapi tidak dia Iran dulu. Nah, hasil teman dekatnya disurati. Kenapa setelah Futuhat Anda tidak hidup di kota suci? Al-Arbil Muqaddasah. Jawabannya Salman, ilamu annal ardo lam tukot disahad. Dan bumi ora iso nyekno wong. Umpama bumi sing nyekno wong, Abu Jahal gak kafir, Abu Lahab ora kafir. Mergo uripe nemon. Walakin yukot bisul insan amaluhu. Sing iso nyekno manusa mok ngamale. Abu Darda nyurati meneh. Gak itu pendapat itu kurang itu. Itu ulama. Jadi ulama itu punya pemikiran tidak kita juga. Nah, sampai kalau ulama kan pemikiran itu enggak. Ya itu tadi. Misalnya lagi seneng tawakal ya niru manuk sing pincang mah. Nah, tadi dia ora pergawe duit teko di. Sakjane tetep gagahnya kayak indah di bang kita. Mana kalau jenis dia ini rasa tengah tamu, perkara ini tetap rapati gagah. Lain juga ganggu pulau. Nah, mesti ini ganggu itu. Ya itu tadi, karena saya bacanya banyak. Baca kitabnya ulama banyak sekali, termasuk perdebatan-perdebatan.
Sama tak ceritanya, Ahmad bin Hanbal. Ini kita baru kalian ulama, mulai saya cerita banyak. Dia itu perawi hadis ulum. Siapa yang nggak kenal Musnad bin Ahmad? Beliau itu pernah hampir jadi khawarij. Ini yang berpendapat nak wong dosa gede otomatis kafir. Mergo piye wae cara zahir tak hadis putih la jinjani kinaji wa huwa mukmin. Wala triku sarik kinaji wa huwa mukmin. Wong nak lagi zina statusnya gak iman, wong nak lagi maling statusnya gak iman. Sehingga dia hampir seperti khawarij, nak dosa gede itu bisa mengeluarkan orang dari. Setelah itu ketemu Imam Syafi'i. Zaman itu belum dianggap gurunya. Ditanya sama Imam Syafi'i, ya Aba Abdillah, kalau dia sudah kafir, tobatnya gimana? Ahmad Hanbal jawab lucu. Ya kan ngekeng-keng sholat. Imam Syafi'i guyu ngakak-ngakak. Ya Ahmad, sholatul kafir la tafiku. Ya, Ahmad, sholatul kafir gak sah. Langsung Hanbal lu nyucuk dengkul Imam Syafi'i. Astagfirullah. Kan lucu kan? Dia bilang kafir, tapi dia bilang sholatnya. Padahal nak ijek kafir tenan berarti sholatnya. Waktu gale wong ekstremis jarane wong saiki kafir-kafir kelakuane sirik ngene-ngene. Tapi dia nganggep kudune dekne zakat kudune wong sing kena hitop berarti tidak Islam. Paham ya lho. Lah sampe lucu wong darani kafir kok darani kon tobat ngekeh-ngekehno. Padahal selama ijek kafir salate gak iku padha karo darani Ahmad Hanbal darani ijek Islam. Ijek nanti guyu kan tapi ya Ahmad sholatul kafir nah sholatnya wong kafir mboten napa mboten paham gitu terus kula niku sinau kitab Hayati Sahabat yang paling saya senangi adalah ketika banyak perdebatan antar sahabat dalam hal yang tidak ada nas itu sahabat juga punya pilihan banyak. Nah, bahkan Rasulullah piyambak dengan Nabi mawon misalnya pas perang Badar kata Nabi cek kalah, cek menang, musuh ini wae ning Medina. Karuan raimbang dari Nabi. Dari sahabat sing cerdas, ya Rasulullah niki wahyu napa pendapat pribadi. Dari Nabi lu gak iki ra wahyu. Nabi jujur gak iki wahyu itu pendapat pribadi. Ngeten ya Rasulullah. Perang itu kalau potensi kalahnya tinggi itu musuh dipapak di luar. Jika kalau kita kalah, anak-anak dan perempuan bisa lari. Suatu saat generasinya masih hidup karena tidak dibantai. Tapi kalau kita perang di kampung sekali kalah habis tuntas anak-anak kita. Kata Nabi, arok yurok yuka. Ya sudah saya itu pendapat kamu. Akhirnya dipapak di Badar di luar Medina. Jadi Nabi sendiri itu yang nerima. Solusi itu nerima. Jadi gue termong nak ngerasa gede, ngerasa jabat. Pendapatnya tunggal. Jadi di standar no. Uang untuk dewi-dewi, perasaannya dewi-dewi. Makanya saya ini misalnya mau kaji gak belum di sini itu ya bukan aneh-aneh gue teman hati ulama itu wonten alternatif. Sarah pulau jadi lewong ngaji, berdile kaji, itu mbok semalah jadi lewong apa? Ngaji. Ayo jadi lewong ngaji man salah katorikon yalta misu ilman sahala wa ulau torikon ilal. Wong sing golek ilmu paringi dalane swarga. Hanya kemarin malam saya di rumah yang ngaji, sekarang saya di sini ya. Sudah ngaji saja sing jelas dalile. Nah, delegasi untuk dalilnya tapi tidak berapa ya banyak. Paling KPI yang tahu banyak. Tapi kalau lama tidak tahu banyak. Saya yakin kalau lama tidak tahu banyak. Kalau lama lebih tahu banyak tentang dalilnya golek nopo. Keinginan sampean tidak diimpikan paham jadi soalnya niat nopo. Niatnya dibatalkan kayak tadi pendapat yang dulu harus nopo dibatalkan. Bagaimana Syakik Al-Balfi membatalkan pendapatnya niru manuk sing guyu guru, lah yo lecom, niru kok sing pincang, niru sing ra pincang ayo kena, niru kok sing tiga imangan, niru sing ngekek imangan ayo. Akhirnya si murid tadi terus, nah nonton berarti kalau tak terus nasi suga, iya sing suga wae terus rumah santri, kok sing marah itu akeh, ngerti? Ya itu pentingnya ngaji, kalau piambak orang ngeten ya baru kayak sinau, jadi pentingnya sinau itu kita akan tahu banyak cara pandang ulama, cara pandang para sahabat. Banyak sekali itu antar sahabat yang debat. Akhirnya kita sama-sama masuk akal kayak tadi. Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Yang satu senang Al-Arbil Muqaddasah. Yang satu udah pati senang Al-Arbil
Yang senang karena sholat di situ dilipatkan 1000 sholat. Yang tidak senang alasannya, khawatirnya kalau salah juga dilipatkan. Selama ini orang kan cara berpikir, wah ada sholat yang masjid haram. Dilipatno. Modal melipati jelalatan kok ya. Dilipat. Dan juga neong Mekah itu. Rawang ayu macam-macam. Waktu itu sesal berkebujune elek. Nah itu ya dilipatno pun oleh. Supaya ada dilipatno gajaran tok. Pikiran yang ngerok itu ya, apa? Malaikat kabeh bengok kaji elek itu pikiran yang ngerok dilipatno pun saya. Berarti malaikat ngomong itu pengen. Karena dari Nabi, saya tidak punya kepentingan tinggal di daerah yang tuduh aku fiis, yang kalau salah itu dilipat. Belum terusakan ini. Lau ya'lamul ladzina kafaru fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Walaupun diskusi alan teman-teman jenyek sapa birusul dan pira-pira rasul ing komplikasi dunia sira. Fihi tetap ing dalam dawa tasliyatun utawi ngerem-ngerem di Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faha mongko tumurun nazalat kete tumurun biladina klan wong akeh sakit kang padha menyek sapa ladina mimpun sangin kufar. Apa mah perkara kang ana sapa wong akeh iklan mayu astadiuna iku padha menyek sapa kufar. Akhirnya menjadi nyata apa yang jadi akibat mereka melecehkan. Manane apa wawa tema kalu biasa diun akibat itu ala ada siksa. Maka zaman pokoknya mungkin yahiku bakal tumigo apa adab di mana kelan wong. Istaja akan ngenyek sapa man jika kelan sira. Mengikul majak lauk kumpul ini. Niki kita baru badhe haji kula wacana kitab sing kula sinaoni khatam bab haji. Kita baru kalian Bismillahirrahmanirrahim. Zikrul kalimati thayyibah la ilaha illallah. Akhrajal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Niki saking Bukhari. Jadi kitab Hayatus Sahabah mengutip Imam Bukhari. Man niku ta sinten as'adun nas utawi bejabane manusa. Man niku sinten as'adun nas utawi bejabane manusa bi syafa'atika lan syafaate panjenengan. Yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Latok donantu teman-teman yang sapa ingsun ya Abu Hurairah. Allah ya alani ento ora takon ingsun. An hadzal hadis jangilah hadis sapa hadis nang siji awalu ingkang luwih awal mingkat dibanding sira. 5 krana perkara roa itu kang ningali ingsun min khirsika sanging oleh ingsun sira alal hadis ing atase hadis. As'adun nasi ure bejab-jane menungso syafaat lan syafaat ingsun yaumul kiamat ing kiamat mangko la ilaha illallah. Dadi wong sing lafadzno la ilaha illallah khalisan ingkang ikhlas ning kalbi sange atine wong ana nabi teko awak dhewe wong. Dadi sinten mawon sing sering lafadzno la ilaha illallah secara ikhlas niku tiyang sing paling berhak untuk syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus masih jenengan ora kaji atau zakat, pokoke anggere lafadzno la ilaha illallah ikhlas niku tetep berhak angsal syafaatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini perlu ditekankan, saya berkali-kali bilang, masalah tiang tahlilan, misalnya hitung dinani majid, matang pulau dinani majid. Nak gogol dalil memaksakan, malah kena hadis maudhu. Nak gogol dalil memaksakan. Tapi ketika Anda menfonis itu bid'ah berlebihan nanti darani syirik itu ya aneh. Ya aneh, saya itu berkali-kali bilang, saya ini tidak punya kepentingan bela kelompok tertentu. Saya ini ulama hanya punya kepentingan meluruskan. Saya berkali-kali mengingatkan. Wong kafir jekak lho kafir. Iku wae dadi Islam mergo nglafadzno la ilaha illallah. Mosok sing Islam dadi kafir dengan lafaz yang sama. Iku mustahil. Lho soal mbok arani cek wong nganggur, cek wong bid'ah, Allah kok diarani kafir mesti salah namane kafir. Mergo wong kafir wae dadi Islam. Mergo nglafadzno la ilaha illallah. Lah saiki ana wong Islam dadi kafir mergo nglafadzno. Iku pentingnya ulama. Ulama itu punya al-hujjatul bali. Kulo sering tak tahu dia. Gus dalile iki piye? Nah ngono ora dalil-dalilan. Tapi ki yo belo teman-teman kan ibu belo hadis. Mungkin ora tau ora hadis kok belo. Mpojoke wae ora kok boleh. Paham ya? Kita
Menurut lafal la ilaha illallah sakarnya bukan main, bahkan ketika ada Nabi, wong paling berhak untuk syafaat dulu pokoknya sing lafadzno la ilaha illallah. Pun Nabi ngendikan. Ya mungkin kita kudu iman, siapapun sing lafadzno iku berhak untuk syafaat Rasul. Bahwa nanti ada masalah tapi dinodai oleh bid'ah, dinodai oleh zina, oleh maling, oleh orang korupsi. Ya kamu harus fair, itu hanya dinodai saja. Kertas itu nak dinodai, ya tetap orang kertas sih. Ini kertas ternoda. Orang-orang ceritanya kertas dinodai, maka nggak ada kertas. Kita arah orang. Dan mungkin dong. Maksudnya kalau fair, meja ini dinodai, banyak kotorannya. Ya meja dinodai, bukan tanpa meja. Lafaz la ilaha illallah dinodai oleh maksiat, ya bilang saja lafaz la ilaha yang dinodai. Jangan terus lafaz itu hilang. Mikir ngono kok ora iso. Ya betul. Jadi absolut masalah itu udah hilang. Kesalahan itu barang arif, barang anyar teko. Kayak itu ngilangno absolut mas. Jadi misalnya darah nih, meja ini kotor. Ya sudah meja ini kotor saja. Muslim ini fasik, Muslim ini ternoda. Ya bilang aja gitu, tapi jangan sampai bilang tidak Islam. Mosok PP meja ini kotor, kena telek titik macam-macam. Iki ra meja Gus, wong sono telek titike sarap. Iki ora Islam Gus mergo maksiat ya. Ya sarap. Maksiat itu ora iso ngilangi aslul Islam. Padha kotore meja ora iso ngilangi aslume meja. Jadi pentingnya ngaji. Karena biasa mawon. Tapi rasa dalil-dalil langsung ngono sing dalil berlebihan. Mergo roh iku ketemu malaikat tanggal 7, ketemunya tanggal 40, ketemunya tanggal lagi tau mati roh. Sing ana ning hati, sing pokoke anggere wong wis mulai malaikat wis nakoki. Mulanya wong ora mulai-mulai pusing malaikat. Memperlambat pekerjaan itu. Malah nganti ana guyonan dari Gus Dur kan saya urung ditakoki. Lah piye lha sing ziarah lah bar putar. Ono malaikat wedi ora ono berlebihan gitu. Kok jarene malaikat itu nakoki tak usah ngomong demu. Ya malaikat itu kena mbok teror kok wedi. Sama tak ceritani. Kulo nu sering maca kitab tasawuf. Malaikat mung kan nager ku kena diteror. Digertak dia wedi sama manusia ini makhluk nawa. Di kitab wali-wali itu malah lucu. Jadi ketika Sayyidina Umar kabur itu Sayyidina Ali kepentok. Wong keren yang ngono wani gak ngamuk mungkar nakir. Kalau ada yang Sayyidina Ali wali soalnya buat dicorok. Buat ngisi buat mau wali deh. Mungkar nakir teko semeripate dari ini kasus kendil sing diopong. Seru. Ambek Umar sewentak. Malaikat, berhadapan beti apa? Ada apa? Aku itu konjone wong paling disenangi pangeran. Jadi ana sahibu ahabbil khalqi lahu. Aku konjone wong paling disenangi aku. Iku kanjane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin buat misbut Muhammad. Ya wis akhire matur pange. Bareng ngoten. Lah terus sepundi? Yo nak maca sing sopan. Gak pantes ya maca ngono ning arep. Akhirnya matur pangeran kan jadi wong biasa. Ya akhirnya biasa. Ya jagoan Umar. Jadi jangan kira muka nakir itu serem terus gitu. Kan gak kebayang nih, masuk para kekasih Allah ketemu mungkar nakir dalam keadaan. Padahal wis dinasil Quran, wong nak apik niku tatana jalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Pasti malaikat kena aturan, ra boleh menakutkan, juga gak boleh menggetarkan. Pokoknya ra oleh mengancam. Kudu wa absyiru, kudu ngekeki berita gembira. Mane wonten cerita tentang kewalian, wis kaya rasa takut dalil umpama wali. Nah, hadis wonten dalil. Rabbi Adawiyah takut mungkar nakir marabbuka itu nangis. Ya Rabbi, ini hamba jenengan si aneh sekali. Wong jenengan itu zat paling saya cintai siang malam. Jadi tidak mungkin saya tidak kenal jenengan. Malah kita kok simpen jenengan. Ini gue aneh ya, bani jenengan kali ini. Wong jenengan begitu jelas saya cintai malah jadi takok. Jadi kenapa marok? Jadi malaikatnya pusing, nggak ada.
jenengan ayo pirsa zat paling saya cintai, paling saya sebut jenengan. Iki kawulane jenengan malah aneh takok jenengan itu mbok jenengan elingno. Ya. Meriang malaikat lagi. Jadi sama rasa khawatir. Ini biasa mawar kalau sarane Pak Mudin. Falayut juga kan. Falayut juga. Fa'inna rumah kholkun min khol. Nah orang malaikat mengalahkan teko, so kaget, dan tersedek, podo mas. Dan Mudin itu benar-benar. Mulai itu. Nanti kalau sering berjumpa Mudin. Malaikat paling semangat nih kalau jenengan. Karena zaman ning dunya sing tukang manekno jenengan. Tetep diancam, no? Saya keyakinan kula piyambak, keyakinan kula mboten wani malaikat nyentak ulama. Dia kena konstitusi kalau wali atau ulama tetap wa absyiru bil jannah allati kuntum. Jadi gambaran mungkar nakir serem ya tidak semua orang alami. Nyatanya malaikat Israel tahu diculek Nabi Musa, yo bijak. Enggak itu hadis soheh, malaikat Israel nanti diculek. Karena Nabi Musa saya ini kekasih Tuhan. Barang sepele saja saya komunikasikan dengan Tuhan. Mau urusan nyawa, buat coplok, buat selonang-selonang, diculek, pijet. Akhirnya matur pangeran, lalu itu hadis soheh. Ya Allah, engkau menugaskan saya ila abdin la yuridul mauta. Pada hamba sing ra kepengin mati. Tapi nyatanya pangeran nyalano malaikat, lha mosok kekasihku mbok antem roto. Itu kan diobati oleh pangeran. Akhirnya setelah itu sowan lagi. Lalu maunya apa? Yo kok aku cek kepengen urip. Orang pengen mati ya. Ya tenang mawon. Sinten Nabi sinten Musa. Terus untuk jatah pinten. Takokno sik mbek pangeran. Takok marang pangeran. Musa kon demek sapi pokoke jatah sing kena tangan iku jatah umure. Ini kan jelas, penting dia ini mau sonang-sonang gak terima, dia tetap mau. Jadi malaikat bisa diteror. Nyata Israel diculek gak nama? Tidak. Banyak malaikat di kalah wali. Ya karena memang tadi sama-sama makhluk nama. Makhluk nama? Allah. Tiga kali mohon kena. Ya perkara ini ku podo-podo kaliber, podo-podo nama? Podo-podo kaliber. Nah, malaikat itu ngoten niku banyak ulama yang berpendapat. Jadi kalau malaikat yang tidak saksiyah, misalnya tidak jawab, Jibril, tidak Mikael, itu ya bisa salah. Buktinya malaikat yang tidak saksiyah itu pernah bilang, malaikat-malaikat kebanyakan pernah protes yang bayaran atas alufiha, mayusidu fiha wa aslikut dima. Mosok Gusti teng bumi dipimpin tiang-tiang sing rawan mengalirkan darah. Pangeran tersinggung, wong keputusan kok diprotes nopo malah itu tentang tafsir Qur'an itu dijelaskan itu pasti tidak malaikat golongan Jibril Mikail, tapi malaikat kebanyakan. Karena kalau malaikat papan atas gak mungkin salah. Tapi nak sing ngene iki malaikat kebanyakan. Akhirnya dihukum tidak debat dengan Nabi Adam itu kabeh ulama tafsir sepakat itu tidak malaikat kayak Jibril kayak Mikail, tapi malaikat kebanyakan. Jika cara berpikir ya kebanyakan. Mergo lucu kan. Artinya dia menyelipkan pemikiran. Nah keputusannya pangeran gak akurat, gak pas. Mosok menungso jadi kholi. Jadi dia ini muni pangeran mau suci tapi curiga keputusannya sah. Dan pangeran tersinggung. Mungkin itu lucu tuh. Muni mau suci tapi curiga keputusannya. Allah, mana Allah ngendikan aku luwih roh timbang kowe. Karena masalah ini ekstrim ulama sepakat itu pasti tidak malaikat kayak Jibril, kayak sinten Mikail. Paham ya? Terus malaikat piyambak niku nggih. Mulane ngendikane Sayyidina Ali, apa kamu lemah menghadapi makhluk yang kayak kamu? Ini kalau pesen jenengan saling ngadepi sira ilmu karena dia biasa mawon. Ini ku sampean jadi wali. Nah jadi wali ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mesti untuk berbunga. Lah artinya konsekuensi berbunga itu malaikat yo ora wani mlete, yo ora wani berpenampilan serem. Tak berpenampilan serem berarti orang ngekei bebu. Jadi kiat-kiat menghadapi malaikat, satu jadi wali,
berdua jadi ulama. Jadi Nabi tidak mungkin. Tapi itu betul. Jadi jangan kira kalimat-kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang masalah. Jadi kalau kalian malah ya. Soal dalile 7 dina 40 dina kowe golek ikan nila. Tapi pastikan orang Islam tidak akan keluar dari keislamannya dengan lafadzna la ilaha illallah. Mergo wong kafir sing kafir kek wae dadi Islam mergo lafadzna la ilaha illallah. Maka akan menjadi lucu lafaz yang sama menjadikan orang kafir. Mun kula terusaken ya. Wa in takabroni fil awsat an Zaid bin Arqam marfu'an qala man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah qala wa ma ikhlasuha qala anta juzan yen to ngalang-alangi sira to magri sira ku ing hadal kalimat to hu ing ikhlasu ka biadal kalimah an maharimillah saking barang-barang sing haram wa akhrajanna kaza fitarhi wa akhrajanna sa'i wa ibnu hibban safi wal hakim wa sahal ana bi sa'al al-khudri qala annahu qala dawuh sapa Musa alaihi salam ya Rabbi alimni syai'an azkuruka fihi wa atuka fihi alimni kula aturi mulang panjenengan ingsun syai'an ing perkara azkuru ingkang iso eling ingsun ka ing panjenengan fihi lan syai'atu kalan donga ingsun ka ing panjenengan fihi lan hadasya iki Nabi Musa gelare kalimu kula warai kalimat mau ijazah khusus gawe pangeran kul la ilaha illallah. Niki sing tukang ijazah khusus kudu wedi be hadis niki. Sekolah dawuh sapa Nabi Musa. Ya Rabbi domene sun kulo ibadika ya kulo hada. Wah nalai lewa berarti ana saged dene kecewa. Wong dene kali wong untuk ijazah umum, untuk ijazah napa? Kulo ibadika ya kulo hada. Niku ngerti yang lah. Mulai bakul bakso, bakul pentol kabeh nglafat napa la ilaha illallah. Payah Nabi Musa. Terus sekolah dawuh sapa Allah? Qul la ilaha illallah. Wes to sak pokoke ijazahku pancet ae keng lafaz la ilaha. Sekolah dawuh sapa Nabi Musa, "Innama uridu syai'an takhusuli bihi." Innama uridu am sing ngarep ingsun syai'an yang perkara takhusu kang ngususna panjenengan ingsun dilan sing khusus to Gusti, sing ampun pasaran. Oleh ijazah njaluk napa? Khusus. Sing boten napa pasaran. Terus sekolah dawuh sapa Allah, "Ya Musa, ya Musa, lau anna samawati umpama pira-pira langit atap kang pitu wal aradina lan pira-pira bumi atap kang pitu ana iku fi kafatin utawa fi kifatin sami sing masyhur ya kafatin dan siji napa sisi timbangan umpama langit bumi kabeh ning sisi timbangan wala ilaha illallah fi kafatin dan sisi sing liya malat mongko dadi menang iso ngalahno bim lan kabeh apa la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah. Terus kula suwun barokah ngaji niki supados sampean memperbarui kedijayaane kalimat la ilaha illallah. Ampun sekedar rutinitas, ampun sekedar mergo untuk orderan tahlil terus nglafadzno la ilaha illallah. Tapi memang kita tahu betapa sakralnya kalimat ini. Kula sering ngelingno tentang tangki nek wonten tiyang mati. Wong kafir selawase urip kafir. Ndak ini biar sampean tahu sakralnya kalimat la ilaha illallah. Ana wong kafir mulai cilik kafir, nanti 80 tahun kafir. Di akhir hayatnya dia melafazkan la ilaha illallah itu bisa menghilangkan status dia abadi di neraka. Padahal 80 tahun lawan satu. Jika nak tahlilan senajan order, maca ping 100, kudu dijiwai bahwa ini tidak rutinitas. Ini tidak tukas tonggo, tapi memang la ilaha illallah kata-kata sing istimewa. Lan kula sering nyaranno, sajane tahlilan rasa suwi-suwi, pisan pindho tapi sakral. Timbang suwi terus sene mburi. Mbah niki ingkang mimpin, waduh suwi mburi wis sambat kok masyhur suwi. Artinya kan la ilaha illallah dianggap problem kan. Dianggap nopo? Satu kalimat sakral tapi gara-gara kesuwen dianggap nopo? Kemudian ada juga dua gong akeh. Kata ada masih wajah orang sekian ribu, jika itu wakung wakeh jumlahnya patang, pindah nak beri, pindah, mulai dari bebas nonton kapi nopo, padahal bayangannya dengan diikan itu di wajah sitok saya, bisa mana sih diakali wong pirang-pirang. Kalau tidak yakin yang datang itu baca, tapi juga tak gegem blok non itu. Tidak paling tidak lewat ngaji ini sampai tahu. Nabi Musa sing kalimu wa saja ketika minta ijazah khusus sama Allah tetap dikasih hanya la ilaha illallah. Lah sampean kurang mantap caranya seperti cara berpikir saya tadi.
Wong kafir 80 tahun saja dengan di akhir terakhir ngomong la ilaha illallah iku menghilangkan status dia abadi di sing umpama ora ngapalno la ilaha illallah akan abadi di berarti kan betapa sakralnya la ilaha illallah. Berhubung kok waca suara ngurusin terus kehilangan sakralnya. Lha iku kula suwun ampun ngoten. Nggih ampun ngoten. Pertama kanca-kanca sing ra kelar kaji, ra kelar zakat wis dikebut ana kok la ilaha illallah. Niku umpama langit bumi ning timbangan, la ilaha timbangan sing liya tetep menang la ilaha illallah. Iku warai sing ra kelar-kelar kaji. Tak warai jazae yen iku wae Gusti sing kaji mengken teng Ka'bah diwiridane la ilaha illallah. Sing boten teng Ka'bah la ilaha illallah. Artinya sama saja. Sing ra kelar lho, sing kelar ki wajib haji. Umpamanya ditakdir napa? Tapi sing ra kelar diwajib orang ngenes, nggih wajib boten napa? Sekali sampean ngenes wis kere protes. Tapi nak rido kan cukup. Mergo la ilaha illallah umpama langit bumi sak isine niku mawon jek menang. La ilaha. Iki kula suwun iki kula niati takoro dilawah tenan. Bahwa kalimat ini spesial. Mulane aja gemar kalimat ini diotak-atik hanya karena menyangkut ini bid'ah, ini khurafat, ini tidak ada sunahnya. Kalimat ini tetap sakral. Tidak bisa keluar dari kesakralannya karena statusnya kalimat itu. Nah, aku gedeng wonge lah, mergo ora cocok. Tapi tetap kalimat ini kalimat apa? Yaitu tadi, Anda cara berpikir, wong kafir wae dadi Islam lewat kalimat la ilaha illallah. Mosok wong Islam mbok anggap kafir juga karena kalimat. Ketemu pirang nawar, ketemu napa? Dilewat ngaji niki kula suwun karena kitab ini 3 jilid saya khatamkan kangge sangu haji karena saya berpikir yen ulama juga ada mentafsirkan pendapatnya di depan Ka'bah. Dulu banyak ketika Ihya mulai populer ada ulama sholat hajat di depan Ka'bah. Kepengen nasihno Ihya, kepengen nasihno terus beliau mimpi ketemu Rasulullah. Terus ada ulama, ada Imam Syafi'i, ada ulama-ulama, terus tanya, ya Rasulullah sekarang ini trennya orang baru pegang Ihya. Itu 100 tahun pertama Ihya beredar. Ini kalau salah, ini akan abadi penyesatan, karena kitab ini begitu populer. Tapi kalau kitab ini benar, akan saya teruskan, saya belajar Ihya. Mulanya kalau berkali-kali khatam kitab, Ihya kan dibagi beberapa kitab ya. Ada kitab Qawaidil. Oh, itu yang saya sering khatam, bukan sekedar pernah sering kali khatam. Kata Nabi, hati, silahkan kamu baca. Terus di situ ada Abu Bakar, ada Umar, terus si ulama tadi disuruh baca. Terus intinya setelah dibaca sampai wa annahu ba'atsan nabiyal ummiyah terus dibaca terus Nabi mulai berbinar-binar istana rawajib. Para Nabi mulai berbinar-binar, senang sekali Nabi terus. Nabi Ghazali. Lalu yang ngarang kitab ini di mana? Imam Ghazali rawon nyucup Nabi senang sekali. Ya sudah, selama itu bangun. Dia yakin sekali bahwa kitab ini bukan sekedar populer di bumi, tapi populer di langit. Sehingga Imam Rasulullah saja ngaku. Begitu juga Imam Bukhari juga iya. Banyak ulama yang mimpi Rasulullah itu lewat. Nggak ada bekas yang diinjak Rasulullah, kecuali di belakangnya itu diinjak oleh Imam siapa? Itu menunjukkan bahwa Imam Bukhari tidak pernah ngada-ngada dalam ilmu. Makanya kalau nak cerita tentang dunia kewalian, tentang atau bakat al-kubro, karangan Imam Sa'roni itu lucu. Ada temannya Imam Bukhari itu jaraknya 2 hari, 3 hari. Itu datang dia. Ditakoi, mau kemana? Mau datang Imam Bukhari. Lah kenapa? Dia mau meninggal ya. Padahal orang mati. Tiangnya dari kabudut tidak tengok mah. Imam Bukhari kabudutnya kan malam Sabtu, malam bodoh. Tapi jelas menbodoh. Jadi ini pentingnya ulama. Yang bisa kulon sering nonton wong dewa-dewa mati Jumat. Buang enggak. Ini kulo seneng panjen secara hadis mati Jumat itu luar biasa. Ini kulo terang, ngeten lho, mati Jumat luar biasa sesuai teks hadis. Tapi Nabi dia mbak kabudute Senin. Jadi aku nunjuk alternatif itu penting. Padahal Nabi itu orang terbaik, tapi ternyata tidak dipilihkan hari terbaik. Nak panjang terbaik itu Jumat. Imam Bukhari kabudute itu Sabtu. Mana sama lagi bebas milih dina Pak. Dan tidak ulama harus mengingatkan, jangan sampai nanti ada orang melecehkan wong sing mati dina Sabtu.
Wong tiyang sing percaya ngoten nate wonten kelahiran pas jam 12 awan wektu. Sik aja lahir saiki wae hadikala kelahiran mesti pengentol kan apa? Terus saya mati barang di cancel. Ojo setulan kok ngenteni. Jadi memang kita sepakat hadis mati Jumat luar biasa. Tapi kita juga sepakat Rasulullah kabudut dino Senin. Mikir ora kok ora iso paham. Imam Bukhari dino wonten ulama top kabudute Selasa. Berarti bebas mun wonten sedanten wonten gitu. Senin tuh sediane bila dhewe kayak. Nah itu ulama itu datang. Ketika ditanya, kenapa kamu datang? Imam Bukhari kabudut. Kowe kok roh? Imam Bukhari itu hidupnya di Samarkandi. Dulu hidupnya lama di Medina. Terus ketika sepuh pulang. Kalau kitabnya Sayyid Muhammad, kalau baca itu Khortangka. Karena dibaca orang Arab. Khortanak gitu. Ya pokoknya daerah sana, daerah Ceknya. Pokoknya daerah Samarkand. Dia itu mimpi ketemu Rasulullah. Si ulama tadi mimpi ketemu Rasulullah. Itu di gerbang kampungnya Imam Bukhari. Tanya. Ya kan aneh. Rasulullah orang ini gerbang Medina. Ini gerbang Uni Soviet mereka. Daerah Uni Soviet. Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini? Ngenteni Muhammad bin Ismail. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Nanti, ya itu siangnya cek poso berarti poso terus. Ya kan nyari pada Imam Bukhari. Iya aku ya siang. Itu tindak dia. Biar kamu tuh. Jadi yang tahu temannya. Jadi kalau wali itu sudah bisa dinalar. Masa orang-orang kayak gitu ditakoi omongkan nanti. Wong kabudute dipapak Rasulullah. Wani dek nang apa wong sing digandeng. Ben kualap to. Sama ora pas mati iblis setan teko kabeh. Demit. Oh enggak. Wong sugihan gelem, jimat gelem, apa gelem, setan demit dan sebagainya. Orang-orang kayak gitu enggak mungkin mau karena kerwani. Mungkin ini mampu Bukhari. Saya kenapa ya Rasul jenengan nang gerbang desa niki. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Memang Ghazali seru meneh. Perjalanan 4 hari teman-temannya itu enggak ada yang terlambat. Karena sebelumnya sudah tahu kalau Imam Ghazali mau kabundut. Mau disiar anak siapa? Imam Ghazali sore itu sudah beli kafan. Ya siang masih ada pasar itu dia beli sendiri. Kita kok ya dia. Kenapa? Kak kok tuh kafan. Kayak nopo? Ya apa mati sesuk. Jadi tenang aja sampai mati ya. Habis sholat subuh kafannya diambung terus bilang sama dia, saya ini mau mati. Tapi gue udah nyolati aku, tonggo-tonggo ora oleh nyolati aku. Ngenteni orang jumlahnya sekian-sekian, wajahnya gini-gini. Kalau orang-orang itu sudah nyolati, baru tonggo-tonggo gue nyolati. Ya tenang dia kabudut betul. Setelah kabudut cinta ini orang itu gak datang sama. Ya semua was-was waduh. Setelah itu datang betul, sesuai sifat yang disebut Imam siapa. Kalau datang tak kok yakin, tak kok ngerti. Wong yang udah aku cuma ngimami aja. Ya sudah. Sebenarnya sampai mati ngono kan seru banget gitu. Marem. Bagaimana mungkin orang-orang kayak gini apa disebut itu? Masyhur zaman waktu tentang Babaqatul Kubro, keramatnya wali-wali. Imam Bukhari itu mau kabudut sebelumnya sudah dipapak sinten? Semua sok wong ape pindah alam digandeng. Rasulullah. Terus mbok bayang no cerita kok sinten? Bukan ape pun boten saya. Kalau suwun, apapun Anda tidak percaya dengan detail-detail cerita ini, karena ini hanya cerita dunia wali. Paling tidak kamu yakin, shorihu ayatil Quran, ini ku ala inna awliya Allahi, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Bahwa para wali itu tidak ada takut, tidak ada gelisah. Jika kejadian mungkar nangkir sebagai ancaman kayak yang Anda bayangkan, berarti ada gelisah, ada padahal malaikat kena khitab wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bahwa para wali ini harus dikasih berita gembira. Nggih, Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi.
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi mudada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi mudada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi mudada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi mudada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi mudada kalimatihi. Caranya